السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada seluruh jamaah Masjid Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan kepada seluruh kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmatnya, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, diberikan hidayah untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i, dan banyak lagi nikmat yang lain yang wajib kita syukuri. Akhwani fid din, a'azakumullah. Kita masih membahas tentang iman kepada kitab-kitab. Yang terakhir kita bahas pada pekan yang lalu, iman kepada kitab-kitab, yaitu kita membahas tentang Al-Quran. Kemudian bab yang sekarang kita akan bahas, yaitu Ahlussunnah mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Pembahasan tentang masalah ini dibahas oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah setelah munculnya firqah yang sesat, yaitu Jahmiyah, kemudian diikuti oleh firqah-firqah yang lainnya, yaitu Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, dan yang lainnya. Karena itu dibahas oleh para ulama Ahlussunnah dalam kitab-kitab akidah. Awal masalah ini dibahas oleh para ulama karena munculnya firqah yang sesat. Pada asalnya enggak pernah dibahas di zaman Nabi SAW atau para sahabat, para tabi'in. Tidak ada pembahasan tentang Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk, dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Itu semua tertulis dalam kitab akidah untuk membantah firqah-firqah yang sesat. Pada asalnya tidak ada. Awal pertama munculnya itu disebutkan oleh para ulama, yaitu di akhir Bani Umayyah. Jadi awal pertama kali munculnya orang mengingkari tentang Al-Quran kalamullah, itu awalnya timbul dari seorang di akhir-akhir Bani Umayyah, daulah Bani Umayyah. Ada orang yang bernama Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini matinya tahun 124 Hijriah.
dan dia menampakkan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, dia mengingkari. Makanya di Kufah ketika fitnah ini menyebar, karena setiap aliran sesat itu mesti punya pengikut. Setiap aliran sesat di mana aja itu mesti punya pengikut. Ketika mulai menyebar di Kufah itu, maka gubernur Kufah pada waktu itu bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri dari Bani Umayyah, dari pemerintahan Bani Umayyah. Pada hari raya Idul Adha, dia khutbah di hadapan manusia. Kata dia, "Ayyuhan nas, dhahu, taqabbalallahu dhahayakum, fa inni mudahhin bil Ja'd bin Dirham. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam yukallim Musa taklima. Ta'ala Allahu amma yaqulul Ja'd 'uluwan kabira. Thumma nazala fadhabahu fi aslil mimbar." Kata Khalid bin Abdul Al-Qasri, gubernur yang ada di Kufah dari pemerintahan Bani Umayyah, dalam khutbah Idul Adha dia mengatakan, "Wahai manusia, sembelihlah hewan kurban kalian, mudah-mudahan Allah menerima sembelihan kalian atau menerima kurban kalian. Sesungguhnya aku akan menyembelih Ja'd bin Dirham." Karena dia menyangka bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, dan Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Maha suci Allah dari apa yang dikatakan oleh Ja'd dengan kesucian, ketinggian yang besar. Kemudian dia turun, disembelih Ja'd bin Dirham di bawah mimbar. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Itu yang pertama yang mengingkari. Kemudian muridnya Ja'd bin Dirham, seorang yang sesat dan kafir ini, seorang zindik, punya murid yang sesat bernama Jaham bin Safwan, yang mati tahun 128 Hijriah. Jaham bin Safwan Abu Mihraz As-Samarkandi, dia seorang yang sesat, tokohnya Ahlul Bid'ah, Ra'sul Jahmiyah, tokohnya Jahmiyah. Dia bertemu dengan Ja'd bin Dirham di Kufah, kemudian dia menyebarkan, dan dia juga punya murid. Di antara muridnya yang ketiga, jadi yang pertama tokohnya ini Ja'd bin Dirham, yang kedua Jaham bin Safwan, yang ketiga yang belajar juga kepada Jaham bin Safwan yaitu Bishr bin Ghiyath bin Abi Karimah Al-Marisi. Bishr bin Ghiyath bin Abi Karimah Al-Marisi yang mati tahun 218 Hijriah, dan dia termasuk tokoh Jahmiyah, tokohnya dan pentolannya dia. Banyak para ulama menulis kitab-kitab untuk membantah Bishr bin Ghiyath Al-Marisi. Sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, Imam Ahmad, dan yang banyak yang membantah Bishr bin Ghiyath Al-Marisi. Ini sesat, ini tokoh yang sesat, dan mazhabnya ini mazhab yang mungkar dan dikafirkan oleh para ulama. Dan Bishr bin Ghiyath mati tahun 218 Hijriah. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad,
juga Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, dan juga Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Kemudian di antara muridnya Bishr bin Ghiyath Al-Marisi, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad. Ini tokoh yang menghasut Khalifah Al-Ma'mun dari Bani Abbasiyah. Fitnah yang besar yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal, sampai Al-Ma'mun dengan dorongan dari tokoh yang sesat ini, Ahmad bin Abi Du'ad, Ahmad bin Fard bin Hiriz Iyadi Al-Jahmi. Dia seorang dai yang mengajak manusia mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, sehingga memaksa Imam Ahmad untuk mengatakan demikian, dan juga para ulama zaman itu untuk mengatakan demikian. Dipaksa oleh Khalifah Al-Ma'mun, dan dia menyuruh semuanya, gubernur yang lainnya, untuk mengatakan demikian. Artinya setiap kota disuruh untuk mengatakan demikian. Ini fitnah yang besar, fitnah yang besar, sampai Imam Ahmad dipenjara, disiksa. Dengan sebab ini Imam Ahmad tetap bertahan menjelaskan bahwa Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk, minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah bertahan sampai wafatnya Al-Ma'mun, dilanjutkan oleh anaknya, dilanjutkan oleh saudaranya, terus seperti itu sampai kemudian di zaman Al-Wakil dibebaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian dakwah sunnah tersebar. Jadi memang cobaan, ujian itu pasti ada dalam dakwah ini. Pada waktu itu pengikutnya Imam Ahmad banyak. Kalau yang hadir di pengajiannya Imam Ahmad bukan satu orang, ribuan. Bisa sampai 5.000 sampai 10.000 orang yang hadir. Dan mereka nunggu bagaimana pendapatnya Imam Ahmad. Dengan penguasa yang zalim ini, mereka ingin memberontak. Imam Ahmad, jangan. Adam, darah, jangan. Sabar kalian. Imam Ahmad tetap sabar meskipun disiksa. Gitu. Kata Imam Ahmad, ada enggak yang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Sahabat, tabi'in, ada tidak? Enggak ada. Kenapa kalian mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini? Terus itu aja yang diulang oleh Muhammad. Bawakan kepada kami dalil yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak ada satupun dalil. Dan tetap Imam Ahmad bertahan sampai Allah tegakkan sunnah ini, diberikan izzah kemuliaan agama ini. Maka dalam dakwah itu harus sabar. Cobaannya banyak. Gitu. Sampai binasa semuanya itu. Orang-orang yang mengatakan demikian binasa. Ahmad bin Abi Du'ad dan yang lainnya, tokoh-tokohnya binasa mereka. Dihinakan oleh Allah sebelum matinya. Sekarang kita bahas tentang Ahlus Sunnah mengimani bahwa Al-Quran Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kitab-kitabnya, yaitu mengimani bahwa Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan darinya, bukan makhluk. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran kalamullah, minhu bada'. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, dari Allah datangnya dan akan kembali kepada Allah. Dan Allah berbicara secara hakiki. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Artinya Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan tidak boleh takwil dengan penafsiran yang lainnya. Jadi harus kita katakan demikian.
Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Allah berbicara ya dengan suara, dengan huruf. Berbicara dengan suara dan dengan huruf. Sebab ada kalau dari ahlul bid'ah yang mengatakan tidak dengan suara, tidak dengan huruf. Ini juga sesat. Makanya dibantah oleh Imam Al-Hafidh Abu Nasr Ubaidullah bin Sa'id bin Hatim Al-Wa'ili As-Sajzi yang wafat tahun 444 Hijriah. Jadi Imam As-Sajzi ini menulis kepada ahli Zabid Ar-raddu ala man ankara al-harf was-saud. Bantahan kepada orang yang mengingkari huruf dan suara. Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Allah berbicara. Jadi sampai ulama itu nulis kitab untuk membantah itu. Ini tahun 444 Hijriah dia meninggal. Jadi abad keempat Hijriah. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah di ayat 6. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika bi'annahum qaumun la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian ini karena sungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Yang jadi syahid dalam ayat ini kalimat hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar firman Allah, menunjukkan bahwa Al-Quran kalam Allah. Dengan dasar nas ayat ini hatta yasma'a kalam Allah, sehingga mereka mendengar firman Allah. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW adalah benar-benar kalamullah, bukan perkataan makhluknya. Serta tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu hikayat, cerita, atau ibarat terjemah dari kalamullah, atau majaz, kiasan. Pendapat inilah pendapat yang sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kekufuran. Jadi awal penjelasan para ulama Ahlussunnah, Al-Quran kalamullah. Kemudian diingkari oleh Jahmiyah yang tadi saya sebutkan, mengatakan Al-Quran makhluk, dibantah oleh para ulama. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, mengatakan juga Al-Quran makhluk. Kemudian setelah itu timbul aliran yang lain, namanya Kullabiyah. Dia mengatakan Al-Quran itu merupakan hikayat dari kalamullah. Artinya hikayat dari kalamullah. Itu pertama kali dari Abu Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Muhammad bin Kullab yang wafat tahun 240 Hijriah. Jadi Abdullah bin Sa'id dikatakan juga Abdullah bin Muhammad bin Kullab. Dia mengatakan bahwa Al-Quran merupakan hikayat. Setelah itu diikuti oleh yang lainnya, namanya Al-Qalanisi, Abul Abbas Ahmad bin Abdurrahman bin Khalid Al-Qalanisi Ar-Razi. Ini semasa dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Kemudian diikuti lagi oleh Abul Hasan. Kalau Abul Hasan Al-Asy'ari punya pendapat yaitu Al-Quran ibarat. Kalau Kullabiyah mengatakan Al-Quran itu hikayat dari kalamullah, artinya bukan kalamullah, hikayat, cerita tentang kalamullah. Jadi Allah tidak berbicara.
Kalau Asy'ariyah berpendapat Al-Quran merupakan ibarat terjemah dari kalamullah. Artinya juga sama, menafikan tentang Allah berbicara. Ini Asy'ariyah. Itu tokohnya Abul Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang wafat tahun 324 Hijriah. Dan Imam Abul Hasan al-Asy'ari ini awalnya seperti yang sudah saya sampaikan bahwa Abul Hasan mengikuti Mu'tazilah karena ayah tirinya Abu Ali al-Jubba'i Mu'tazilah, tokohnya Mu'tazilah, dan dia ikut kepada pemahaman Mu'tazilah kurang lebih 40 tahun. Setelah itu keluar kurang lebih 7 tahun, menetapkan beberapa sifat, mentakwil beberapa sifat. Di antara juga termasuk yang mengatakan Al-Quran ini merupakan ibarat terjemah. Setelah itu kembali dia rujuk kepada mazhab salaf. Dia menulis kitab Al-Ibana an Ushul Diyanah dan beberapa kitab yang lainnya seperti Ar-Risalah ila Al-Saghar, Maqalat Al-Islamin dan yang lainnya. Di sini mereka tadinya ingin membantah Mu'tazilah, tapi mereka mengikuti pada hakikatnya Mu'tazilah, yaitu Kullabiyah dan Asy'ariyah. Jadi kalau di sini disebutkan tidak boleh berpendapat bahwa Al-Quran itu hikayat, cerita dari kalamullah. Artinya bukan kalamullah, cuma cerita dari kalamullah, hikayat. Jadi Allah tidak berbicara. Sama aja seperti Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, menafikan Allah berbicara. Sifat Allah, sifat kalam mereka nafikan. Atau Asy'ariyah mengatakan ibarat terjemah dari kalamullah, artinya bukan kalamullah. Maka disebutkan oleh para ulama pendapat ini sesat. Pendapat ini pendapat yang sesat dan menyimpang, bahkan dapat menyebabkan kekufuran. Ini disebutkan oleh para ulama. Kalau Mu'tazilah tokohnya Wasil bin Atha yang wafat tahun 131 Hijriah, Wasil bin Atha. Dan asalnya mereka ini semuanya ini, apakah itu Jahmiyah, apakah Mu'tazilah, Kullabiyah atau Asy'ariyah, semuanya ini menuhankan akal. Jadi pokoknya akal segala-galanya. Jadi akal dianggap segala-galanya, bukan kembali kepada dalil, dan ini menyebabkan mereka sesat. Jadi mestinya dia mengambil penjelasan dari para sahabat radhiyallahu ajma'in dan juga yang sudahnya para tabi'in. Dan itu sudah tertulis kitab-kitab hadis, tapi mereka enggak ambil, mereka memakai akalnya sehingga sesat. Tidak mengikuti manhaj salaf. Jadi firqah-firqah yang sesat ini mengadakan yang baru dalam agama. Apabila jelas bahwa Al-Quran kalamullah, Allah menyebutkan dalam ayat hatta yasma'a kalamullah wa kalamullah Musa taklima. Allah berbicara sifat, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mendakwakan di Mekah, Nabi mengatakan, itu di halaman 234, Nabi mengatakan ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Rasulullah mengatakan, tidakkah di antara kalian sudi membawaku kepada kaumnya, sesungguhnya kaum Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Artinya menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah. Maka ketika orang mengatakan makhluk, ini masalah besar, bukan masalah kecil. Ketika dia mengatakan makhluk, berarti dia menafikan di sini sifat apa? Sifat kalam bagi Allah. Ketika orang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, yang pertama kali dia menafikan sifat apa? Sifat kalam.
berarti dia menafikan Allah itu berbicara. Di sini dia menyamakan Allah dengan apa? Dengan patung. Tidak berbicara. Jahat atau tidak ini? Jahat. Menyamakan Allah dengan patung. Allah tidak berbicara. Kalau ada manusia bisu, dia sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna, bisu. Sekarang bicara tentang Allah Rabbul Alamin. Allah punya sifat kalam, sifat mulia. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti dia menafikan bahwa Allah menyampaikan wahyu kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Iya tidak? Ketika dia menafikan sifat kalam bagi Allah, berarti Allah tidak berbicara dengan para rasul dalam menyampaikan wahyu. Berarti batal semua syariat. Ketika dia mengatakan Al-Quran makhluk, berarti Allah tidak berbicara dan tidak berfirman kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti batal tidak syariat Nabi Muhammad? Batal. Ini jahatnya ini perkataan Al-Quran makhluk. Makanya dikafirkan oleh para ulama. Sampai sini paham nggak? Jelas ya? Kenapa para ulama berbicara tentang Al-Quran kalamullah? Karena mereka menghendaki dengan menafikan sifat kalam, menunjukkan sifat yang tidak sempurna bagi Allah. Ini kezaliman yang besar, kekufuran, menafikan sifat. Makanya Jahmiyah dikatakan oleh para ulama Ahlussunnah al-Jahmiyah itu kuffar. Jahmiyah adalah kafir karena menafikan sifat-sifat Allah. Kita wajib menetapkan semua nama dan sifat, dan sudah kita bahas dalam kaidah-kaidah asma wa sifat, bahwa kita wajib menetapkan semua nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang tinggi. Dan kita wajib menafikan apa aja sifat yang kurang bagi Allah, wajib kita nafikan. Untuk apa? Untuk menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah. Kita wajib menafikan sifat-sifat yang kurang untuk menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah. Seperti Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur selama-lamanya. Kebalikannya menunjukkan apa? Sifat yang sempurna bagi Allah, bahwa Allah itu maha hidup dengan kehidupan yang sempurna. Allah tidak ngantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum selama-lamanya, azali wa abadi. Begitu kita menafikan sifat yang kurang bagi Allah, kita menetapkan sifat yang sempurna. Kalau ini sifat kalam, sifat sempurna bagi Allah. Allah berbicara dan berkata menurut apa yang Allah kehendaki. Ketika orang menafikan sifat kalam bagi Allah, ini mereka punya kehendak yang lain, yaitu membatalkan syariat agama ini. Makanya orang-orang yang mengatakan Allah tidak berbicara, itu mereka ini dikatakan kafir oleh para ulama. Jadi ketika orang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah, mereka yang pertama mensifatkan Allah itu dengan sifat yang kurang. Karena sifat kalam bagi Allah sifat yang sempurna. Kemudian mereka menyamakan Allah itu dengan patung, tidak berbicara. Yang ketiga, dengan dia mengatakan Quran makhluk, dia ingin membatalkan syariat ini. Membatalkan syariat. Berarti Allah tidak mewahyukan kepada para rasulnya. Artinya Allah tidak berbicara dengan para rasulnya. Batal syariat ini. Dan setelah itu menunjukkan apa? Kedustaan para nabi. Gak mungkin nabi itu berdusta. Gak mungkin, sama sekali gak mungkin. Semua nabi adalah jujur. Dengan mengatakan Al-Quran itu menafikan sifat kalam bagi Allah, berarti dia telah mengatakan nabi-nabi berdusta, mengatakan dirinya sebagai nabi, sebagai rasul, mendapat wahyu dari Allah. Dusta. Itu konsekuensinya menafikan sifat kalam itu. Dan ini semua gak mungkin terjadi. Jadi ini kedustaan dari ahlul bid'ah yang ada sesuatu yang baru dalam agama ini.
Syekh Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah yang wafat tahun 449 Hijriah. Ia berkata, Ahlussunnah bersaksi dan berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, kitab, firman dan wahyu yang diturunkan oleh Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang menyatakan dan berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka ia kafir. Menurut pandangan mereka, yaitu Ahlussunnah, Al-Quran merupakan wahyu dan kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dengan bahasa Arab untuk orang-orang yang berilmu sebagai peringatan sekaligus kabar gembira, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara di ayat 192 sampai 195, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisan arabiyyin mubin. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Rabb Allah semesta alam, yang dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran difirmankan Allah, diturunkan oleh malaikat Jibril, Allah turunkan, Allah firmankan, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau termasuk orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al fama balaghta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari Rabbmu. Kalau engkau tidak menyampaikan, kalau engkau tidak berbuat, maka engkau tidak menyampaikan risalah dari Allah Taala. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah kalamullah. Disampaikan oleh Rasulullah adalah kalamullah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kana Rasulullah ya'ridu nafsahu 'ala an-nasi fil mawqif فقال على رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Rasulullah SAW menawarkan dirinya kepada manusia pada waktu ibadah haji. Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang sudi membawaku kepada kaumnya? Sesungguhnya kaum Quraisy menghalangiku untuk menyampaikan kalam Rabbku. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'al Ibad, Ad-Darimi dalam Ar-Radd al-Jahmiyah, Ahmad dan Hakim dari sahabat Jabir bin Abdullah. Jadi di sini Nabi SAW ketika ibadah haji menyampaikan dakwah, karena orang-orang jahiliyah menunaikan ibadah haji, dan ibadah haji mereka penuh dengan kesyirikan. Dan Nabi menyempatkan kesempatan itu untuk menyampaikan dakwah. Dari zaman Nabi SAW, zamannya sahabat, tabi'in, terus dilaksanakan itu. Setiap musim haji, mereka semua datang untuk mendakwakan dakwah tauhid dan menjelaskan kepada umat agar mereka faham tentang agamanya. Dan Nabi mengatakan, siapa yang membawa aku? Maksudnya ke kaumnya, karena Nabi sudah ditekan di Mekah itu, sudah diboikot di Mekah, diintimidasi, para sahabat disiksa sampai mereka hijrah ke Habasyah, kemudian Nabi SAW juga hijrah ke Taif, kemudian kembali lagi sampai Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ini orang Quraisy melarang mereka untuk menyampaikan firman Allah. Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah bagaimanapun keadaannya. Apakah yang terjaga di dalam dada, yang dihafal oleh kaum muslimin, yang dibaca oleh lisan, atau yang ditulis di dalam mushaf. Al-Quran adalah kalamullah. Lafaz, hurufnya dan maknanya adalah kalamullah. Disebutkan oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Al-Quran kalamullah bagaimana keadaannya. Apa yang dihafal oleh kaum muslimin, yang dibaca oleh lisan,
yang ditulis di mushaf-mushaf Al-Quran itu kalamullah. Lafadznya, hurufnya, dan maknanya adalah kalamullah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Man qala lafzi bil Qur'an makhluq fahuwa jahmi, wa man qala ghairu makhluq fahuwa mubtadi'." Barang siapa berkata bahwa ucapan saya lafadzkan Al-Quran adalah makhluk, maka ialah pengatur Jahmiyah. Dan barang siapa yang berkata bukan makhluk, maka ia adalah ahlul bid'ah. Ini dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith, dan juga dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi mengatakan bahwa lafaz saya yang keluar seperti dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu dia mengatakan bahwa yang keluar lafaz ini makhluk, yang saya baca ini makhluk, dia Jahmi. Dan mengatakan bahwa Al-Quran wa man qala ghairu makhluk, dan bukan makhluk, dia mubtadi'. Jadi harus jelas bahwa Al-Quran kalamullah. Jangan mengatakan hanya ghairu makhluk, tapi harus diawali dengan apa? Al-Quran kalamullah. Kalamullah dulu. Kalau dia hanya mengatakan pokoknya yang saya ucapkan ghairu makhluk, harus jelas kalamullah atau bukan kalamullah. Jadi harus jelas bahwa ini Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Orang hanya mengatakan bahwa ini bukan makhluk, mubtadi', ini al-bid'ah. Dan memang fitnah yang besar di zaman itu. Para ulama sudah membahas tentang masalah ini di dalam kitab-kitabnya, termasuk juga Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi juga sudah menjelaskan ini. Tidak boleh kita ragu-ragu dalam masalah ini. Dalam kitab Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi menghikayatkan tentang perkataan bapaknya dan juga temannya Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Itu dalam kitab itu dikatakan, wa man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahi al-azim kufran yanqulu 'anil millah wa man syakka fi kufri mimma yufhamu fahuwa kafir. Barang siapa menyangka bahwa Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Besar. Kekafiran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Barang siapa yang syak, ragu-ragu tentang kekufurannya, maka dia dengan apa yang bisa dipahami, maka dia juga kafir. Ini dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadith dinukil juga ini perkataannya. Begitu juga perkataan Yazid bin Harun dari kibar a'immatul hadith. Dia mengatakan, man qala Al-Quran makhluk fa huwa kafir. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia kafir. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ar-Rabi bin Sulaiman. Dia berkata, sami'tu Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, man qala Al-Quran makhluk fa huwa kafir. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Dalam syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai dan juga oleh Imam Al-Juri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Dan dijelaskan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau membawakan kurang lebih 550 ulama yang menjelaskan Al-Quran kalamullah. Bukan satu, 550 ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian dijelaskan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa man syakka fi kalamillahi azza wa jalla fa waqafa syakkan fi yaqulu la adri makhluk aw ghairu makhluk fa huwa jahmi. Barang siapa yang ragu tentang kalamullah azza wa jalla, dia tawakuf, ragu dia, saya enggak tahu Quran itu makhluk atau bukan makhluk, maka dia termasuk Jahmiyah. Jadi harus ada punya sikap dan keyakinan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan juga dikatakan oleh Imam Ishaq bin Rahawai, seorang imam yang faqih, al-hafidh,
bahwa orang mengatakan Al-Quran itu saya tidak tahu apakah makhluk atau bukan makhluk, maka dia Jahmiyah. Dan dikatakan lagi oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, wa man qala lafzi bil Qur'an makhluq aw al Qur'an bi lafzi makhluq fa huwa Jahmi. Barang saya mengatakan lafadzku dengan Quran makhluk atau Quran dengan lafadzku makhluk, maka dia Jahmiyah. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah dalam kitabnya Aslus Sunnah wa I'tiqaddin yang dibawakan oleh anaknya Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Dan ini keras sekali para ulama dalam masalah ini. Sampai orang mengatakan Al-Quran itu makhluk dan lafaz-lafaz yang saya ucapkan ini, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah yang saya ucapkan ini makhluk. Itu ditanya Imam Ahmad, boleh nggak kita sholat di belakangnya? Kata Imam Ahmad tidak boleh. La yusalli khalfahu, wa la yujalis, wa la yukallim. Artinya wa la yukallam, wa la yusallam. Tidak boleh sholat di belakangnya, tidak boleh duduk bersamanya, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh salam. Yang disebutkan dalam Masail Imam Ahmad tentang masalah ini. Kemudian dijelaskan lagi oleh Harb bin Ismail Al-Kirmani. Kata beliau, innal haqqa was-sawaba al-wadhiha al-mustaqima alladhi adrakna alaihi ahlul ilmi anna man za'ama anna alfadhana bil-Qur'ani wa tilawatana makhluqa fa huwa jahmi mubtadi' khabith. Sesungguhnya yang benar, yang jelas, yang lurus, yang kami mendapati padanya ahlul ilmi, barang siapa yang menyangka bahwa lafaz kita dengan Quran dan bacaan kita makhluk, maka dia jahmi, mubtadi', al-bid'ah, khabith, yang jelek. Dan masih banyak lagi perkataan para ulama tentang masalah ini. Tentang Al-Quran itu, lafadznya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi kalau bicara apakah suara kita itu makhluk? Iya, suara, karena ciptaan. Lisan kita makhluk, karena kita makhluk. Nah, itu. Tapi ketika dilafadzkan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah Al-Quran yang dibacakan, bukan makhluk gitu. Tapi suara manusia adalah makhluk. Manusia makhluk. Tapi ketika dia melafadzkan itu yang jadi masalah oleh para ulama Ahlus Sunnah dibahas. Kemudian dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, maka ia telah kufur kepada Allah yang Maha Agung. Tidak diterima syahadatnya. Tidak boleh dijenguk apabila ia sakit. Tidak disalatkan apabila ia meninggal. Tidak boleh dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Ia harus diminta untuk bertaubat. Kalau tidak mau, harus dipenggal lehernya. Sampai begitu keras para ulama tentang masalah ini. Dan ini dibawakan dalam kitab Aqidah Salaf Ashabil Hadis. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, tidak ada kebatilan padanya. Yang diturunkan oleh Allah yang maha bijaksana, maha terpuji. Semua isi Al-Quran adalah benar. Tidak ada satupun yang batil. Tidak ada satupun ayat yang kurang. Dan tidak ada satupun yang ditambah. Diriwayatkan secara mutawatir sampai kepada kita dan tetap terjaga sampai menjelang hari kiamat. Kemudian diangkat ke langit. Al-Quran tetap terjaga dengan dasar nas Al-Quran yang sudah kita bahas sebelumnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Saya bawakan di halaman 231 tentang iman kepada kitab. Saya bawakan ayat tentang Al-Quran terpelihara dalam surah Al-Hijr, surah 15 ayat 9 di halaman 231. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pasti yang menjaganya. Jadi Al-Quran tetap terjaga dan terpelihara. Dan semua isi Al-Quran benar, semua isinya benar, nggak ada kebatilan. Makanya Allah berfirman dalam surah Fussilat, kita melihat di halaman 236 di bab yang kita bahas ini, poin yang ke-21 ini,
Allah berfirman dalam surah Fussilat ayat 41, 42, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz la ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Quran, ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Artinya orang mengingkari Al-Quran ini, ketika disampaikan mereka mengingkari, pasti akan celaka. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang mulia, yang tidak akan didatangi oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya, pada masa yang lalu dan masa yang akan datang, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana dan maha terpuji. Al-Quran tidak ada kebatilan padanya. Al-Quran semua isinya benar, semuanya benar. Al-Quran tidak ada kebatilan. Jika ada seseorang yang mengingkari sesuatu dari Al-Quran atau berkeyakinan bahwa ada kekurangan atau sesuatu yang perlu ditambah padanya, maka ia telah kafir. Jadi nggak boleh mengatakan Quran itu kurang atau Al-Quran ini yang ada sekarang ini nggak sempurna, umpamanya. Kafir orang itu. Kafir. Al-Quran wajib ditafsirkan menurut pemahaman salafus saleh, itu para sahabat, dan tidak boleh menafsirkan semata-mata dengan ra'yu, dengan logika, karena hal tersebut berarti mengatakan sesuatu sama Allah dengan tanpa ilmu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun menafsirkan Quran dengan ra'yu logika semata-mata hukumnya adalah haram. Di dalam Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa Al-Quran ditafsirkan pertama dengan Quran, yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah atau dengan perkataan para sahabat. Jadi Al-Quran ditafsirkan dengan Quran atau dengan sunnah, atau dengan perkataan para sahabat, atau dengan perkataan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian baru secara bahasa dengan lafaz bahasa Arab. Ini dalam Muqaddimah Ushul Tafsir oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang nggak boleh menafsirkan Quran dengan sembarangan. Jadi ini penjelasan tentang Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk minhu bada' wa ilayhi ya'ud. Al-Quran kalamullah, dari Allah datangnya akan kembali kepada Allah. Jadi Al-Quran kalamullah bukan makhluk, dari Allah datang dan kembali kepada Allah. Dan ini sudah saya jelaskan. Pembahasan dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah, maka saya masukkan dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah karena dibahas dalam kitab-kitab akidah tentang Al-Quran kalamullah. Dan kita wajib mengimani, dan kita umat Islam seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu di poin yang ke-20, umat Islam wajib mengimani Al-Quran ini merupakan wahyu yang Allah wahyukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah turunkan Al-Quran ini selama berapa tahun? 23 tahun. Dengan berangsur-angsur supaya orang ini paham dan mengamalkan isi Al-Quran ini selama 23 tahun. Kemudian kita wajib umat Islam untuk mengimaninya, bahwa Al-Quran terpelihara dan Al-Quran sempurna, nggak ada yang kurang, semuanya isinya benar. Kita wajib membacanya, kita wajib mempelajarinya, kita wajib untuk mentadaburkan, memahami isinya dan mengamalkannya. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengancam orang-orang yang hidup. Jadi Al-Quran untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati, agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda kebenaran kebatilan. Al-Quran sebagai rahmat dan penawar bagi hati dan badan manusia. Jadi obat yang paling baik adalah Al-Quran sebagai obat hati dan juga obat badan. Maka Allah menyebutkan di dalam surah Yunus bahwa Al-Quran ini adalah obat. Dan juga dalam surah Al-Isra, kalau antum mau baca, lihat dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 57, Allah menyebutkan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum
wa syifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Di surah Yunus, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Rabb kalian sebagai obat apa yang terdapat dalam dada, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Makanya harus terus membaca Al-Quran kita setiap hari. Baca terjemahannya, baca tafsirnya. Dan tadabbur Al-Quran itu nikmat. Tadabbur Al-Quran itu merupakan obat, syifa. Tadabbur Al-Quran itu perintah dari Allah. Dan kita wajib untuk memahami dan mengamalkannya. Maka manusia ini akan dapat hidayah, dapat petunjuk apabila mereka berpegang teguh kepada Al-Quran wa sunnah menurut pemahaman salafus saleh. Dan mereka akan bahagia dan mereka akan masuk surga dengan itu. Yang memerintahkan membacanya Allah dalam Al-Quran. Yang memerintahkan membacanya Rasulullah SAW. Dan diamalkan juga oleh para sahabat radhiyallahu ajma'in. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Dan kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan di pagi hari ini. Pertanyaan pertama kami angkat dari pesan singkat. Ada pendengar kita di kota Bau-Bau Buton, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Saya adalah seorang yang sangat yakin dan percaya dengan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Namun saya yang awam ini masih ingin terus memahami tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan makhluk di sini. Sebab ada yang berpendapat dan menganggap bahwa yang dimaksud dengan makhluk itu adalah semua yang bernyawa, dan ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan makhluk itu adalah semua yang ada diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bernyawa maupun tidak bernyawa, yang tampak maupun yang gaib. Mohon petunjuk dan tuntunan dari Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya. Tentang masalah ini, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah, kita nggak perlu bahas panjang lebar bahwa yang ada semua di langit dan di bumi selain Allah adalah makhluk. Khalik itu hanya satu, yaitu Allah. Selain Allah semuanya, arasy, malaikat dan yang lainnya, seluruh ini adalah makhluk. Satu aja. Maka Allah menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb. Ya, satu Rabbnya. Rabb semesta alam semuanya. Selain Allah semuanya alam, semuanya makhluk. Sekarang ketika dikatakan bahwa Al-Quran makhluk, berarti Al-Quran ciptaan. Ciptaan Allah. Sedangkan Al-Quran itu wahyu atau ciptaan? Wahyu. Dan Allah membedakan antara lahul amr, lahul khalq wal amr. Bagi Allah ciptaan dan bagi Allah juga urusan. Lahul khalq wal amr dalam surah Al-A'raf. Jadi Al-Quran merupakan wahyu Allah, bukan makhluk. Jadi nggak perlu dibahas makhluk ini nyawa, bernyawa, tidak bernyawa. Bukan itu. Mereka tujuannya dengan mengatakan makhluk, yang pertama kali mengatakan siapa? Jahmiyah. Tujuan mereka untuk menafikan, mengingkari sifat apa? Sifat kalam bagi Allah. Itu tujuannya. Ketika menafikan sifat kalam bagi Allah, berarti Allah tidak berfirman, tidak berbicara. Berarti semua syariat agama ini semuanya batal. Ini tujuan yang jahat dari mereka. Jadi kita wajib menetapkan bahwa Al-Quran kalamullah ghair makhluk, sudah sesuai dengan kitab-kitab akidah. Nggak usah dibahas lagi yang lainnya. Nanti kembali antum pakai ra'yu, sama seperti mereka pakai ra'yu. Kesesatan yang ada ketika orang berbicara tentang agama ini dengan apa? Dengan ra'yu, dengan akal. Sesat mereka. Nah, yang lain.
Jazakumullahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami angkat dari penelpon di 0218236543. Sudah ada Ibu Tini di Jakarta Timur. Silahkan Ibu Tini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Fik barakallah. Ini Ustaz, saya mau menanyakan bagaimana menyikapi orang berpendapat sudah jelas-jelas di dalam Al-Quran itu kan Allah itu berada di atas ars. Tapi orang ini sudah mengatasnamakan Ustadz besar. Dia itu membantah bahwa Allah tidak membutuhkan tempat. Jadi Allah itu tidak mungkin di atas ars. Jadi gimana untuk menyikapi orang seperti itu? Padahal udah jelas-jelas sekali dalam Al-Quran seperti itu gitu. Baik. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silahkan Ustaz. Iya. Tentang masalah ini bukan baru, dari dulu para ulama membantah mereka. Artinya memang mereka ini sudah tahu nas Al-Quran, sudah tahu hadis, sudah tahu. Kemudian mereka pakai akalnya. Kalau kita katakan Allah itu di atas, kata mereka, kata akalnya yang sesat. Kalau gitu Allah butuh tempat. Kalimat Allah butuh tempat, itu perkataan siapa? Nabi, perkataan sahabat, atau perkataan dia? Perkataan dia yang sesat. Itu. Yang perkataan yang sesat. Mengatakan Allah butuh tempat dari mana? Sekarang Allah mengatakan Allah di atas arsy. Sudah. Allah yang mengatakan Allah di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dan kita wajib menetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Wajib ditetapkan. Nggak boleh kita mengingkari. Ini udah pembahasan udah berulang-ulang nih, ya, di dalam syarah akidah. Maka saya mukadimah tentang syarah akidah banyak ini pembahasannya. Udah 10 kali saya ulang masa ini. Karena penting. Karena banyak orang nanti terkena syubhat dari akalnya yang picik itu. Mengatakan Allah butuh tempat, itu kan perkataan dia. Sekarang yang mengatakan Allah di atas arsy, siapa yang mengatakan? Allah. Wajib kita dengar perkataan orang, ulama, kiai, atau Allah yang kita dengar? Allah. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Allah yang mengatakan. Nas Al-Quran ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah istiwa di atas arsy. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ketika dia mengingkari penetapan Allah, ini orang durhaka atau tidak? Durhaka. Menolak Al-Quran, tidak punya adab kepada Allah. Nggak punya adab. Tidak memuliakan Allah. Wa ma qadarullah qadri. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sepenuh pengagungan. Allah mengatakan demikian. Yang kita baca setiap hari, Allah menjelaskan bahwa Allah di atas. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Allah yang maha tinggi. Ketika dia sujud, dia baca subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah maha tinggi. Maha tinggi. Berarti Allah di atas. Di mana? Di arsy. Karena Allah yang menetapkan Allah di arsy siapa? Allah. Ar-Rahman. Allah istiwa. Kita wajib menetapkan. Gak boleh kita mengingkari. Tidak boleh sama sekali. Bisa kufur. Nggak boleh mentakwilkan, oh maksudnya begini, nggak boleh. Nggak boleh juga menanyakan tentang bagaimana sifat Allah, nggak boleh. Dan nggak boleh juga menyamakan Allah dengan makhluknya, nggak boleh. Dan ini sudah berulang-ulang dibahas. Dan ada dalam kitab ini, dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan kepada manusia. Ini jelas loh, nas Al-Quran, nas hadis kita sampaikan. Kewajiban kita menyampaikan. Adapun masalah hidayah, orang itu terima atau tidak, siapa? Hak Allah mutlak. Hak Allah. Allah yang menunjuki siapa yang Allah kehendaki, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Atau Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Sudah jelas. Kita nggak bisa maksa orang. Kenapa kok kiai, ustadz, ulama begitu? Ya hidayah tangan Allah. Ayat yang paling banyak dalam Al-Quran menjelaskan tentang Allah itu Ali maha tinggi. Paling banyak ratusan ayat dalam Al-Quran. Bahkan tiap hari yang kita baca ayat kursi, di akhir ayat kursi apa? Wahwal aliyul azim. Allah itu maha tinggi dan maha besar, maha tinggi.
Di mana? Di arsy Allah menetapkan. Tapi karena memang kalau orang itu sudah menyimpang, sesat, ya terus dibiarkan sama Allah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka sudah menyimpang, sudah jelas dalil menyimpang, sesat, Allah sesatkan hati mereka. Kalau sudah sesat, enggak ada yang bisa menunjuki. Meskipun kita berusaha. Sekarang saya ambil contoh lagi. Ini masalah hidayah, masalah besar ini, ya. Di tangan Allah masalah hidayah. Ketika Allah menyebutkan tentang para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam, mendakwakan dakwah tauhid, semua nabi, semua rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sungguh kami utus pada setiap kaum seorang rasul. Setiap umat seorang rasul. Berarti setiap umat ada rasulnya. Semua rasul itu dakwanya ani'budullah, hendaklah beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Kata Allah, di antara mereka ada yang dapat hidayah, di antara mereka ada yang tetap dalam kesesatan. Artinya seandainya sekarang nih kita dakwah nih siang dan malam menjelaskan tauhid, tetap ada yang menerima, tetap juga ada yang menolak. Sampai Allah menyebutkan itu di ayat 36 di surah An-Nahl. Di ayat 37-nya Allah mengatakan in tahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhil. Seandainya kamu berkeinginan keras untuk menunjuki mereka, Allah enggak akan menunjuki orang yang sesat, kata Allah. Jadi hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Jadi kita jangan memaksakan orang dalam menyampaikan kebenaran ini. Kewajiban kita menyampaikan. Adapun hidayah di tangan siapa? Tangan Allah. Jadi kalau tadi disebutkan ini seorang kiai, seorang tokoh, seorang imam yang lebih dahulu dari mereka, yang lebih alim dari mereka sudah banyak terdahulu sesat. Itu. Firqah yang sesat itu orang biasa bukan tokohnya atau orang ulama. Ulama, tokoh-tokoh firqah yang sesat. Sesat mereka. Seperti yang dikatakan oleh para imam ahlu sunnah tentang mereka dalam kitab-kitabnya. Dan yang dibahas oleh para ulama tentang firqah yang sesat bukan satu kitab, ratusan kitab yang dibahas. Jadi kewajiban kita hanya menyampaikan. Capek kalau kita mengatakan fulan begini. Yang penting bagi kita bagaimana kita memahami agama dengan benar, kita menuntut ilmu, kita pahami, kita amalkan. Yang kita dakwakan keluarga sudah. Adapun kewajiban mendakwakan para ulama, kiai, itu urusan para dai, para ustadz. Bukan urusan kita, bukan urusan penanya. Jelas sampai sini? Silakan yang lain. Heran jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Di kesempatan berikutnya kami angkat dari telepon kembali. Sudah ada Bapak Ibrahim di Aceh. Silakan Pak Ibrahim. Silakan. Ya, masih tersambung atau sudah terputus? Baik, terputus sepertinya. Kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustadz. Ustadz mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagian kalangan yang menyebutkan bahwasanya mempelajari sifat-sifat Allah adalah perkara yang sangat rumit dan berat bagi umat, sehingga di antara mereka jarang membahas tentang permasalahan ini. Kemudian terkait dengan pembahasan mengenai Al-Quran kalamullah bukan makhluk juga tidak dibahas di majelis-majelis ta'lim. Dalam hal ini apakah perkara Al-Quran kalamullah bukan makhluk ini merupakan perkara yang tidak masuk ke dalam akidah dan bukan hal yang terlalu penting bagi mereka? Mohon penjelasan dan nasihat terhadap hal ini. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang masalah pembahasan masalah Al-Quran dan juga pembahasan tentang sifat-sifat Allah, ya wajib untuk dibahas.
Cuma pada babnya dan yang paling pokok dakwahnya para nabi alaihi wassalatu wassalam ya tauhid al-uluhiyah. Tauhid dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid al-uluhiyah, yang ketiga tauhid asma wa sifat. Ini sudah kita bahas di dalam buku ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ar-rububiyah menjelaskan tentang Allah sebagai Khaliq, Razik, Malik, Mudabbir, Muhyi, Mumit dan yang lainnya. Bahwa Allah membahas tentang perbuatan Allah. Allah mencipta, Allah memberikan rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah memiliki langit dan bumi, Allah menghidupkan, mematikan. Tauhid ini artinya rububiyah ini diakui oleh kaum musyrikin. Seandainya kita tanyakan kepada mereka, yang menghidupkan, mematikan Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau seandainya kamu tanyakan kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tapi bukan itu dakwahnya para nabi. Itu nabi dan rasul-rasul menyampaikan. Yang kedua tauhid al-uluhiyah. Berkaitan dengan perbuatan hamba, bagaimana mereka beribadah itu hanya kepada Allah saja. Nah, permusuhan yang terjadi antara para nabi dan umatnya berkaitan dengan tauhid ini, tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Bahwa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita disuruh untuk beribadah. Makanya dakwah kita siang malam menjelaskan tauhid al-uluhiyah dan terus jelaskan. Kemudian baru pembahasan tentang tauhid asma wa sifat. Karena Allah menyebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, bagi Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Allah punya nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, dan Allah punya sifat-sifat yang tinggi. Kita wajib menetapkan. Dulu nggak dibahas oleh para ulama, artinya waktu di zaman sahabat orang udah beriman, zaman tabi'in. Tapi setelah timbul firqah-firqah yang sesat ini dibahas oleh para ulama. Ketika tadi sudah saya ceritakan awal, kenapa dibahas oleh para ulama tentang Al-Quran kalamullah, karena timbul firqah yang sesat, itu Jahmiyah. Kemudian diikuti oleh Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Ini perkataan Al-Quran makhluk bukan perkataan kecil, perkataan besar. Dan sudah saya bahas tadi. Wah, ini menafikan sifat kalam, sifat yang sempurna bagi Allah. Menolak, membatalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar. Jadi dibahas oleh para ulama. Dan kita masukkan ini dalam kitab akidah. Semua bahas. Semua kitab-kitab akidah bahas tentang masalah ini. Karena masalah ini masalah penting. Tapi bukan dibahas setiap hari, bukan. Ketika sampai babnya ya dibahas. Kan masalah akidah bukan hanya itu. Makanya para dai, para ustadz juga dia harus membaca kitab-kitab para ulama tentang masalah ini. Ya bukan dibawakan kepada orang-orang awam, bukan. Maksud saya bahwa ini tetap dibahas kalau memang sudah sampai kepada babnya. Ini kan kita bahas sudah sampai poinnya. Bukan itu aja kita bahas, kan banyak yang kita bahas. Tapi yang pokok yaitu kita bahas siang dan malam tentang tauhid al-uluhiyah. Bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar, kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim. Jadi dibahas oleh para ulama itu karena penting. Jangan kita menganggap menurut ra'yu kita, menurut saya ini enggak penting. Sekarang dibahas oleh para ulama karena pentingnya dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Nah, karena para ustadz itu sebagian enggak baca kitab-kitab akidah. Maunya yang gampang apa? Ceramah umum. Enggak ada beban tuh ceramah umum. Itu kan kalau ceramah umum asbun, asal bunyi gitu. Enggak pakai dalil. Atau dalilnya kemana, dia ngomong kemana gitu. Tapi kalau bahas kitab akidah, bahas kitab itu perlu waktu, perlu pemahaman, dan lama pembahasannya, waktunya. Makanya banyak orang nggak mau bahas yang seperti ini. Maunya yang gampang aja, mau yang mudah aja. Sebenarnya Islam ini sudah mudah, yang dianggap lagi sulit. Ini jangan salah paham. Kalau membahas tentang masalah akidah, asma wa sifat itu berat, sulit, tidak. Mudah, nggak mungkin Allah turunkan agama yang menyusahkan manusia, tidak mungkin. Seluruh syariat Islam ini semuanya mudah. Pembahasan yang paling mulia
Pembahasan tentang tauhid. Ilmu itu tergantung isinya. Pembahasan tentang tauhid, pembahasan tentang Allah Rabbul Alamin. Itu paling mulia, asyraful ulum. Ilmu yang paling mulia yaitu membahas tentang tauhid. Dan itu tidak sulit sama sekali karena ada kaidah-kaidahnya yang sudah dibahas. Makanya kepada penanya dan juga yang lainnya, baca dulu nih kitab Syarah Akidah. Dari awal bacanya. Jangan lupa pembahasan tentang Al-Qur'an kalamullah dari awal bacanya. Setelah itu tamatkan sampai selesai sehingga tahu isi dari kitab ini apa. Dan ini saya ngambil dari kitab-kitab akidahnya para ulama Ahlussunnah tentang masalah ini. Ya, sampai sini. Mungkin satu lagi pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan jawaban dan nasihat Al-Ustadz. Satu pertanyaan terakhir kami angkat dari Papua via telepon. Sudah ada tersambung, silakan. Ya, halo. Bismillah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Tako di Papua. Silakan Bapak, pertanyaannya. Ya, jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Yang ingin saya tanyakan masalah arsy. Apakah orang yang meyakini bahwa Allah tidak di atas arsy itu sudah keluar dari agama Islam? Iya. Itu saja. Itu saja. Pertanyaan saya. Baik Bapak. Barakallahu fiik. Terima kasih interaksinya di pagi hari ini. Silakan Ustaz. Iya. Berkaitan dengan masalah-masalah akidah, apakah orang itu keluar atau tidak keluar dari agama Islam, itu perlu kepada pembahasan. Artinya dia harus paham. Di sini ada pembahasan tentang masalah kafir dan mengkafirkan. Ada dibahas dalam buku ini, dalam Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ketika dia menolak, bisa juga menolaknya karena kebodohan. Bisa menolaknya karena takwil, nggak dikafirkan. Kebodohan, takwil nggak dikafirkan. Jadi bukan langsung kita, kalau dia menolak Allah di atas arsy bahwa dia kafir. Tidak demikian para ulama membahasnya. Kita sebagai dai, artinya mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam. Perhatikan tuh, kita doa bukan qudha. Kita ini dai, mengajak orang masuk ke dalam agama Islam, bukan mengeluarkan orang dari Islam, bukan. Ketika orang maunya pendapat karena kebodohan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam penjelasan beliau Bayan Talbis Al-Jahmiyah, kitab ini 10 jilid, di juz yang pertama beliau menjelaskan kepada tokoh-tokoh ahlul bidah. Dan dulu orang tokoh-tokoh ahlul bidah itu hafal Quran. Mereka ini rata-rata mereka menguasai dan mereka juga belajar hadis. Tapi kata Syekhul Islam, ketika mereka berpendapat yang jelas-jelas bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah, kata Syekhul Islam kepada tokoh-tokoh ahlul bidah ini, kalau seandainya ucapan kalian itu yang kalian ucapkan, aku yang ucapkan, aku sudah kafir. Karena aku tahu kalimat itu menyebabkan kafir. Cuma kalian bodoh. Sehingga apa? Aku nggak kafirkan. Begitu para ulama. Dia sayang kepada umat, nggak langsung dikafirkan. Ini tokoh nih ahlul bidah, nggak dikafirkan. Perkataan tentang Jahmiyah kufar secara umum. Tokoh-tokohnya yang sudah jelas, tokohnya sudah sampai hujah kepada dia, sudah dinasihatin, tetapi demikian kafir baru. Jadi ini kalimat-kalimat secara umum dibahas oleh para ulama. Mengatakan Quran itu makhluk, kafir secara umum. Individu orang tidak. Perlu sampainya hujah. Dan hujah itu mereka harus paham tentang hujah itu. Dan yang lainnya ada syarat-syaratnya, ada dijelaskan di buku ini Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang syarat-syaratnya. Jadi kita dalam hal seperti itu hanya menyampaikan, bukan menghukumi. Sekarang dia berpendapat Allah tidak di arsy karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia atau takwil. Sudah, kita nggak urus dia. Yang lain kan banyak umat yang mau dengar dakwah kita. Kalau kita sebagai dai, nggak usah orang itu, tinggalkan aja orang itu. Tapi kita maksakan orang itu harus terima. Nah, ini yang nggak benar dalam dakwah. Harus terima.
Tidak, kita yang menyampaikan. Orang mau terima, alhamdulillah, nggak terima nggak ada masalah. Kita nggak rugi. Makanya kan diantara para anbiya wa rusul alaihi wasallam, ini juga nasihat untuk para dai. Antum lihat ada orang yang pengikutnya cuma satu. Nabi loh, bukan dai, nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, ada nabi. Kan nabi banyak yang diutus, yang nanti kita akan bahas ketika iman kepada rasul-rasul. Itu ada nabi yang dia berdakwah, ya dakwahnya benar karena Allah yang ngutus. Allah sampaikan wahyu. Itu cuma satu pengikutnya. Ada yang pengikutnya 2, ada yang pengikutnya 3, ada yang pengikutnya nggak sampai 10, ada yang tidak punya pengikut. Berarti nabi ini nanti di hari kiamat datang cuma sendiri. Itu nabi. Gitu. Apalagi kita dai, yang jelas jauh bedanya dengan para nabi. Para nabi maksum. Tapi itulah dakwah. Dakwah itu ada yang terima, ada yang tidak terima. Ada yang kemudian memfitnah, menyakiti dan segala macam. Itulah dakwah. Makanya kita hanya menyampaikan. Yang paling penting bagi kita belajar. Itu yang sering saya ingatkan. Belajar. Kita menuntut ilmu, kita baca Al-Quran, baca kitab tafsirnya, baca kitab hadis, baca kitab akidah, ulama salaf, pahami dan amalkan. Dakwah kan yang paling pertama kali keluarga. Adapun orang lain hanya kita menyampaikan. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah, nggak terima nggak ada masalah. Jangan kita dipusingkan dengan orang yang nggak mau terima dakwah ini. Jangan. Masih banyak jutaan orang yang mau menerima dakwah kita. Tapi kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Karena kita dakwah salaf ini dakwah yang sayang kepada umat. Maka kita jelaskan tentang tauhid, tentang bahaya syirik, kita jelaskan tentang sunnah, tentang bahaya bid'ah. Karena kita sayang pada umat. Kalau kita nggak sayang, kita biarkan umat ini sesat. Nggak boleh. Kewajiban para dai menjelaskan. Adapun mereka terima dan tidak, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidayah di tangan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.